Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan penuh semangat Bapak Ibu Guru. Perkenalkan, saya Ika Nuning Yulianawati, CKP Angkatan 7 dari SDIP Umbul Puro, Bogor. Selama melaksanakan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7, saya dibimbing oleh fasilitator Ibu Sri Rahayu dan pengajar praktik Ibu Indriana Prianto. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan aksi nyata yang saya lakukan di modul 1.4 tentang diseminasi budaya positif. Bapak Ibu guru hebat, budaya positif merupakan salah satu perwujudan dari filosofi Ki Hajar Dewantara tentang terciptanya sebuah sekolah sebagai sebuah taman belajar yang menyenangkan bagi siswa. Pelaksanaan budaya positif di sekolah akan dapat menciptakan siswa yang merdeka belajar dan berbudi pekerti. Tujuannya adalah menumbuhkan kesadaran dan membentuk siswa berkarakter profil pelajar Pancasila. Tolok ukur penerapan budaya positif dianggap berhasil jika teman sejawat memahami makna budaya positif. Yang kedua, teman sejawat menerapkan budaya positif. Yang ketiga, siswa memahami dan meyakini kesepakatan kelas. Keempat, siswa menerapkan budaya positif. Dan yang kelima, siswa berubah karakternya dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Proses penerapan aksi nyata melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, membuat perencanaan. Yang kedua, menyampaikan rencana aksi nyata kepada kepala sekolah. Yang ketiga, membuat keyakinan kelas. Keempat, menerapkan budaya positif di kelas. Yang kelima, menerapkan segitiga restitusi kepada siswa. Yang keenam, membuat undangan diseminasi budaya positif kepada rekan guru. Dan yang ketujuh adalah menyampaikan dan mensosialisasikan penerapan budaya positif di kelas kepada rekan guru. Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah dokumentasi saya ketika menyampaikan rencana aksi nyata kepada kepala sekolah. Berikut adalah dokumentasi pembuatan keyakinan kelas di kelas 6C. Di akhir diskusi, kami menyepakati 7 keyakinan kelas yang diterapkan di kelas 6C. Bapak Ibu guru, berikut saya tampilkan video proses pembuatan keyakinan kelas 6C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Solih-Solihah 6C, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, baik. Alhamdulillah hari ini adalah hari pertama kita sekolah. Hari pertama kita bertemu setelah berapa pekan nak kemarin liburannya? 2 pekan ya? Kurang lebih 2 pekan kalian sudah berlibur. Gimana liburannya, menyenangkan nggak? Seru ya? Kalian ketika sekolah pengen nggak kelas kalian seru? Seru. Ya, Zafir, menurut kamu kelas yang kamu impikan itu seperti apa, Fir? Nyaman. Oke. Balkis, apa Balkis? Nggak berisik. Oke. Hafizi, kelas yang kamu impikan seperti apa? Bersih ya. Terus kalau ada teman kalian yang terlambat, kalian terganggu nggak? Ya, jadi pengen nyaman nggak kalau kelas kita semuanya datangnya tepat waktu? Nyaman. Oke, teman-teman, kalian semuanya memiliki impian terhadap kelas kalian. Jadi kelas yang nyaman itu menyebabkan kita enak nggak belajarnya?
Oke, nah semuanya memiliki cita-cita bagaimana inginnya kelas kita nanti. Nah, Ustazah akan bagikan kertas, tapi sebelumnya Ustazah mau cek konsentrasi kalian. Oke, siap? Siap. 6C. Oke, belum semangat. 6C. Oke, Ustazah akan bagikan sticky note. Kalian tuliskan ya cara kalian untuk menggapai kelas impian kita ya. Nanti kita akan buat keyakinan kelas kita agar kelas kita menjadi kelas yang nyaman. Siap ya? Kalian perlu berapa menit menuliskan? 5 menit? Oke, Ustazah akan bagikan mulai dari sekarang. Silakan Solih, yang ada sticky note-nya boleh langsung dibuka. 1 sticky note untuk 1 kegiatan ya. Cara untuk mencapai kelas impian kalian. Yan, ini ya. Oke, silakan ditulis. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Yang sudah selesai boleh langsung menempelkan di papan tulis. Ayo Dim. Ada yang perlu 2? Boleh ya? Ada 2, 3, 4 boleh. Oke, boleh ditempel di sini nak yang sudah. Ustazah minta tolong ke Eza sama ke Ilmam untuk mengelompokkan cara teman-teman kalian untuk menggapai kelas impiannya. Boleh sambil maju ya, silakan sini. Eza sambil memilah ya Zaya. Oke, silakan. Eza, Ilmam, Ica boleh juga membantu. Tidak berisik, ini bawahnya yang sejenis dengan tidak berisik. Oke. Ya. Ya nggak nempel. Ambil nak, sayang. Maaf. Ngapain aja apa? Gak usah. Ditekan nak, biar nempel nak. 1 aja kan udah. Ya, 1 boleh Dimas. 2 boleh. Ya, apa nak? Oke, silahkan boleh ditempel. Ya. Apa Dimas? Apa yang kamu impikan Dimas? Membuang sampah pada tempatnya. Mana nih temannya? Ada nggak? Nih. Gak usah. Silakan nih. Oke, sudah semuanya? Ya, baik, terima kasih yang sudah menempel. Ya, sudah? Punten. Yes. Boleh yang tadi pagi boleh nggak? Oke. Ya, sudah ya? Silakan. Siapa ini? Ica ya? Udah 1 kelompok, Ca, ini semua, Ca? Oke, Za, yang sebelah sini apa, Za? Ini, Za. Buang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Berarti apa, nak ya? Kira-kira ya?
menjaga kebersihan. Ustazah tulis ya. Datang tempat aku di mana? Datang tempat aku. Oh, ini di sini. Kebersihan. Apalagi? Angan ya. Memperingatkan teman yang berkata kasar. Berarti apa, Ryan? Saling apa, Nak? Menghargai. Oke. Apalagi, Za? Di situ, Za? Ini ada ya, jujur, saling menghormati, saling menghargai. Apa ya ini ya? Menghormati sesama. Oh, bekerja sama. Ini apa? Menghormati beda lagi. Oke. Menghormati. Menghargai teman ya. Udah sih. Menghormati guru. Ini apa? Ini nggak tahu nih. Harus datang tepat waktu. Oh ya. Hadir. Apalagi, Nak? Ini yang nggak nyontek. Oh iya, jujur ya. Berarti ini jujur. Ustazah sederhanakan ya kata-katanya, Nak. Oh. Sudah? Apalagi ya? Nih, bertanggung jawab. Sudah ya? Ada lagi nggak yang belum Ustazah tuliskan? Iya, ada kelas rapi. Menghargai. Kelas rapi gimana? Kenapa, Nak? Kelas rapi sini. Apa lagi? Ini yang apa? Guru dan teman yang baik. Apa ini guru dan teman jujur? Sini ya, saling menghargai ya sayang ya. Oke. Teman yang berkata Apa? kasar. Berkata kasar berarti saling menghormati. Sini. Oke, baik silakan duduk. Terima kasih Ilmam, Ica. Oke. Baik. 6C. 6C. Ya, baik Solihah. Terima kasih atas masukan, usulan-usulan yang akan kita sepakati di kelas kita. Kalau Ustazah sederhanakan bahasa dengan teman-teman kalian yang sudah ke depan, ada beberapa poin yang akan kita sepakati. Yang pertama, kita akan selalu bekerja sama. Bekerja sama dalam kebaikan ya, dalam segala hal yang ada di kelas kita. Lalu, cara yang kedua adalah apa, Nak? Apa ini? Hadir tepat waktu. Lalu yang ketiga, teman kalian mengusulkan saling menghormati. Menghormati itu bagaimana? Jika ada teman yang berbicara, kita apa? Mendengarkan. Kalau ada guru yang menjelaskan, kita perhatikan. Lalu yang ke berapa ini ya? 4. Tadi teman kalian memberikan masukan, bertanggung jawab, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi kalau diberikan tugas atau yang lain, kita bertanggung jawab. Lalu yang kelima, apakah ini? Menjaga kebersihan. Di sini ada membuang sampah, kelasnya rapi, ya. Kemudian jika ada sampah dirapikan. Lalu yang keenam, apa ini? Jujur, tidak mencontek ketika ulangan. Lalu yang ketujuh adalah saling menghargai. Baik teman-teman, kira-kira dari usulan teman-teman kalian ini untuk dijadikan keyakinan kelas, kalian setuju tidak? Benar, setuju? Oke, coba kita baca dulu yang pertama biar ingat. 1, bekerja sama. Yang kedua,
Hadir tepat waktu. Yang ketiga, ya, saling menghormati. Yang keempat, bertanggung jawab. Yang kelima, menjaga kebersihan. Yang keenam, jujur. Yang ketujuh, saling menghargai. Teman-teman setuju ya? Ini menjadi keyakinan kelas kita ya. Semoga setuju nggak? Setuju ya? Coba takbir. Ya, jika kalian setuju takbir 2 kali. Ya, baik, solihah. Ini nanti Ustazah akan siapkan kertas yang lebih baik. Kalian bisa menuliskan kembali. Nanti kita akan tempel di kelas kita. Jadi kalau dalam keseharian kita selalu mengingat keyakinan kelas kita ini seperti apa. Baik, sekarang saatnya pergantian jam belajar. Kalian bisa belajar materi yang lain. Dari Ustazah Ika cukup sekian. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang Bapak Ibu guru hebat, berikutnya adalah penerapan segitiga restitusi. Waalaikumsalam. Dinda. Apa kabar, Din? Ya, terima kasih ya sudah datang. Tadi siapa yang menyampaikan Dinda diminta Ustazah ke sini? Ustazah tuh ya. Terima kasih Dinda. Ustazah mau ngobrol sama Dinda. Dinda ada waktu ya? Sekarang lagi istirahat kan di kelas ya? Dinda, kalau Ustazah lihat beberapa kali ulangan Dinda, kemarin hasilnya ada yang memuaskan dan ada yang tidak memuaskan ya, Din? Iya. Kira-kira apa yang menyebabkan beberapa nilai matematikanya Dinda tidak memuaskan? Sering main game di rumah. Dinda nggak belajar setiap malam. Nggak belajar ya, Din? Apa yang Dinda lakukan? Main game. Kalau Ustazah lihat tuh, Din, pelajaran yang lain Dinda kan nilainya bagus ya. Hanya di beberapa nilai matematika Dinda mengalami remedial. Perasaan Dinda gimana kalau nilainya kurang baik? Sedih ya, Din ya? Kalau di kelas Dinda mengerti nggak ketika Ustazah Ika menjelaskan? Nggak mengerti, tapi Dinda nggak pernah bertanya. Kenapa, Din? Oh, Dinda malu sama Ustazah. Ustazah Ika galak ya di kelas ya? Enggak. Kenapa Dinda nggak berani bertanya? Jadi Dinda malu gitu ya. Terus latihannya Dinda nggak kerjakan karena apa? Karena nggak ngerti itu ya. Kalau Dinda tidak mengerjakan latihan, berarti Dinda melanggar kesepakatan kelas kita nggak? Kesepakatan kelas yang mana, Din? Yang Dinda tidak tepati? Bertanggung jawab ya, Din. Padahal kita kemarin di awal semester sudah berkomitmen, bersepakat bahwa seluruh warga 6C itu bertanggung jawab terhadap tugasnya gitu. Nah, kira-kira Dinda Ustazah paham sih manusia itu tidak ada yang sempurna. Ada juga temannya Dinda yang nilainya tidak baik atau masih ada beberapa yang remedial. Tapi semua itu kan bisa kita antisipasi ya, Dinda. Kira-kira apa yang akan Dinda lakukan biar nanti Dinda itu nilainya tidak remedial lagi? Giat belajar ya di rumah ya, Din ya. Berarti Dinda akan rajin belajarnya, mengurangi main gamenya ya, berarti ya. Kalau Dinda lupa, kira-kira apa yang akan Dinda lakukan? Kan biasanya kalau sudah main game, Ustazah kalau main game itu asik, Din. Jadi kadang lupa. Biar nggak lupa belajar, apa yang Dinda lakukan? Diingatkan ibu. Kalau ibunya lagi repot, misalnya kita harus menyiapkan lagi yang lain ya, Din. Dinda ada HP di rumah? Ya, apa yang bisa lakukan biar berarti Dinda mau masang alarm ya, biar bisa
belajar setiap hari lalu bermain gamenya tidak lama-lama. Lalu di kelas Dinda kira-kira apa yang akan Dinda lakukan biar Dinda itu bisa memahami apa yang Ustazah jelaskan? Mulai bertanya ya, insya Allah Ustazah siap membantu Dinda kalau Dinda ada hal-hal yang tidak dimengerti. Jadi kalau nggak ngerti nanti Dinda boleh bertanya ke Ustazah, gitu ya Din. Oke. Dinda bisa mengulang kira-kira hasil percakapan kita tadi apa Din? Yang pertama, Dinda akan apa? Lebih giat belajar ya di rumah ya. Giat belajar, kalau misalnya Dinda lupa, ada yang mengingatkan, minta tolong siapa? Minta tolong ibu. Kalau misalnya ibunya lupa, Dinda juga menyiapkan apa biar ingat terus tadi? Mengingatkan alarm ya, dengan memasang alarm. Tiap hari Dinda akan belajar, gitu ya. Jadi pelajaran yang dipelajari hari ini malamnya Dinda ulang lagi ya di rumah ya. Terus kalau di kelas gimana Dinda tadi? Jadi Dinda nanti akan apa kalau nggak ngerti gimana nak? Bertanya ke Ustazah Ika ya. Terus Dinda menjalankan kesepakatan kelas kita. Apa Din? Bertanggung jawab terhadap setiap tugas yang diberikan. Gitu ya Dinda. Ustazah doakan mudah-mudahan ulangan berikutnya dan seterusnya nanti Dinda lebih paham matematika, gitu ya, dengan belajar sedikit, memperhatikan, bertanggung jawab. Insya Allah Dinda nanti juga akan mendapatkan nilai yang bagus seperti itu. Oke Dinda, sudah mau bel ya nak, beberapa menit lagi. Terima kasih Dinda sudah hadir ke sini. Mudah-mudahan ini mulai awal dari kebaikan nilai-nilai Dinda yang akan datang. Oke, Dinda boleh kembali ke kelas, melanjutkan pembelajaran bersama Ustazah Dwi ya. Terima kasih Dinda. Assalamualaikum. Oke. Bapak Ibu Guru, saya memerlukan dukungan untuk pelaksanaan budaya positif di sekolah. Beberapa dukungan yang saya perlukan adalah dukungan dari murid, yang kedua dari orang tua, yang ketiga dari kepala sekolah, dan yang keempat adalah dari teman sejawat. Bapak Ibu Guru, konsep utama budaya positif yang saya sampaikan adalah yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Selanjutnya, saya akan tampilkan diseminasi budaya positif yang saya lakukan di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Delva, Kepala Sekolah SD Timur Kurang Bogor. Berbangga rasa hati bisa menemani teman-teman dari staf guru SD Timur Kurang untuk menjadi CGP, calon guru penggerak. Semoga mereka bisa memberikan satu wadah untuk memberikan efek positif ke teman-teman terkait dengan konsep-konsep yang mereka dapatkan selama menjadi CGP. Salah satunya di sini teman-teman akan berbagi dengan teman sejawat yang luar biasa menurut saya untuk memberikan pengimbasan ya beberapa materi dari CGP yang ada, salah satu nilai budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif ini kalau kita pahami ya, Bapak Ibu Guru semuanya, bahwa kita harus merancang sebuah tujuan pendidikan di sekolah kita itu dengan 3 basis. Sebagaimana tujuan pendidikan adalah membentuk anak yang cerdas dan juga berkarakter. Sama dengan tagline kita, Soli Cendekia. Salah satunya pembentukan karakter inilah dengan budaya positif sekolah yang akan dibangun
dan ditanamkan untuk anak-anak, tentu tidak bisa dilakukan oleh para CGP sendiri gitu ya. Tapi calon guru penggerak ini juga harus memberikan pengimbasan pada teman-teman, mengajak semua unsur dalam sekolah ini untuk menunjang dan juga mensupport kegiatan yang ada, karena salah satu prasyarat budaya positif sekolah akan terbentuk jika bisa tumbuh positif leadership, yaitu kepemimpinan yang positif tentunya dari guru dan warga menjadi pemimpin terdepan dalam kebaikan, menjadi suri teladan, dan itu harus melibatkan semua staf, semua warga sekolah. Dan yang kedua, budaya sekolah positif yang kita bangun tidak bisa berdiri sendiri, tapi seluruh warga sekolah harus bergandengan tangan mendukung program ini, karena budaya adalah milik kita bersama, tidak milik pribadi, dan budaya itu adalah kultur yang memang harus kita bangun oleh seluruh unsur yang ada di sekolah. Alhamdulillah kita punya core value ya, ada konsep utama nilai dari SD Timur Puro dengan 12 profil sekolah Islam terpadu yang juga inline sekali dengan profil pelajar Pancasila, ditambah dengan nilai lebih dari standar mutu sekolah Islam terpadu. Jadi 12 profil yang akan kita angkat menjadi budaya positif sekolah. Salah satunya menjadi rujukan kita untuk pembiasaan karakter baik di sekolah. Semoga teman-teman yang menjadi CGP, calon guru penggerak, jadi motor utama dalam sekolah ini untuk menjadi masinis yang menggerakkan program-program positif yang ada di sekolah kita lebih baik lagi. Dan teman-teman semua guru-guru adalah orang yang akan menjadi gerbang terdepan ya, untuk mempraktekkan dan membawa anak kita mempraktekkan budaya positif yang kita usung. Itu dari saya, selamat berkarya teman-temanku dari CGP dan seluruh ustadz-ustadzah atau seluruh guru. Yuk kita dukung program kita, tidak hanya sekedar untuk pengimbasan, tapi benar-benar kita memang ini kita butuhkan untuk mengawal sekolah kita lebih baik lagi ke depan, mengawal karakter baik anak kita menjadi anak yang berkarakter dan anak yang solih dan anak yang bahagia dunia akhirat, sebagaimana moto Saja Dewantara ya. Tujuan pendidikan dalam bentuk karakter. Dengan para karakter saya akan mendapatkan kebahagiaan sejati bagi kita, kebahagiaan dunia dan akhirat tentunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk teman-teman semuanya. Action. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan penuh semangat ustadz-ustadzah semuanya. Terima kasih atas kehadirannya memenuhi undangan saya. Alhamdulillah. Apa kabar ustadz-ustadzah? Alhamdulillah, sehat, semangat, rindu surga, tepuk tangan, tepuk diri, bahagia. Alhamdulillah. Senang sekali bersama ustadz-ustadzah semuanya pagi ini. Alhamdulillah. Perkenalkan saya, rekan ustadz-ustadzah semuanya. Alhamdulillah saya menjadi salah satu CGP Angkatan 7. Di sini saya akan melaksanakan aksi nyata tugas dari pendidikan calon guru penggerak. Ini saya perkenalkan dulu fasilitator saya, Bu Sri Rahayu, Master Pendidikan. Kemudian ada pengajar praktik saya, Ibu Indriana Fianto, Sarjana Pendidikan. Alhamdulillah dalam kesehariannya saya dibimbing oleh guru-guru saya ini, dan di sini saya akan menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran yang kami dapatkan, di mana materi yang akan saya sampaikan hari ini saya dapatkan selama 2 pekan dan akan saya bagi dengan ustadz-ustadzah semuanya dalam waktu 1 jam. Mudah-mudahan bisa terserap dengan baik apa yang saya sampaikan. Ustadz-ustadzah, seperti yang saya sampaikan di awal bahwa pada kesempatan kali ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini di pendidikan calon guru penggerak adalah modul 1.4.
Tentu saja semuanya, kita sudah sering mendengar bahwa Ki Hajar Dewantara menyampaikan tujuan pendidikan kita adalah untuk menuntun, ya Ustazah, untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tujuan pendidikan adalah menuntun anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Lalu pendidikan yang kita lakukan itu bisa tercapai dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Saja semuanya, apa sih sebenarnya budaya positif? Budaya positif itu adalah salah satu perwujudan dari filosofi Ki Hajar Dewantara tentang terciptanya sebuah sekolah sebagai sebuah taman belajar yang menyenangkan bagi siswa, di mana tujuannya adalah membentuk siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Apakah budaya positif ini ada di sekolah kita saja? Insya Allah ada ya. Baik, kita lanjutkan dulu. Konsep utama budaya positif nanti yang akan saya sampaikan adalah ada 7 poin. Ada disiplin positif dan nilai kebajikan universal sampai pada segitiga restitusi. Insya Allah akan kita padatkan. Saya sampaikan selama kurang lebih 60 menit. Insya Allah. Satu saja, silakan berpasangan dengan teman di sampingnya. Bu Barkah dengan Bu Siti, Bu Dwi dengan Bu Farah, Bu Rosma dengan Bu Emma, Bu Nia dengan Bu Siva. Baik, salah satu bertugas mengepalkan tangan, yang salah satu itu bertugas untuk membujuk. Nah ini misalnya Bu Barkah ya, jadi Bu Barkah nanti mengepalkan tangan. Anggap di kepalan tangan itu ada sesuatu yang sangat berharga, sangat penting pokoknya. Lalu teman kita yang ada di samping kita di sini, Ustazah Siti dan Ustazah yang lainnya, berusaha untuk membujuk Ustazah Barkah, bujuk, rayu, bahkan boleh mengintimidasi sampai Bu Barkah ini bisa membuka tangannya. Oke? Bisa ya Ustazah? Coba lakukan sekarang. Silakan Bu Siti, kemudian Bu Dwi merayu, boleh mengintimidasi. Oke ya. Oke. Boleh mengancam. Boleh Telapak tangannya. boleh mengancam. Boleh mengancam. Boleh memaksa. Oke. Sudah saja. Baik, sekarang bergantian fungsinya saja. Oke, bergantian fungsinya. Silahkan lawannya, apa teman di sampingnya itu membujuk, mengintimidasi, bagaimana caranya biar tangan itu sampai terbuka. Coba buka tangannya. Ini mau masuk Cukup ya, saja ya. Oke, cukup. Oke, Ustazah Barkah, Ustazah Siti dulu deh. Apakah tadi Ustazah Barkah membuka tangannya? Tidak, Ustazah Siti mengancam, merayu, atau apa? dari rayuan sampai ancaman. Tidak mau membuka. Oke. Sekarang Ustazah tanya ke Ustazah Siva. Apakah Ustazahnya membuka tangannya? Membuka, subhanallah. Oke. Berarti tadi ada yang membuka, ya, ada yang tetap menutup. Oke Ustazah, sekarang saya tanya. Dalam hal ini, siapa sih sesungguhnya memiliki kendali untuk membuka atau menutup tangan kita? Kita sendiri. Sekarang Ustazah Nia, apa alasan Ustazah Nia membuka tangannya tadi? Akhirnya dibuka ya, berarti dengan rayuan ya Ustazah. Ada nggak tadi yang mengancam? Ada, terus nggak berhasil? Sama Bu Barkah diancam? Saya diancam, saya mah dirayu, tapi aku Dirayu. nggak mau. Ada yang mengancam? Tapi aku nggak mau. Gitu. Oh gitu, ada yang mengancam nggak? Dengan ancaman ada yang berhasil nggak? Nggak ada ya? Jadi ancamannya tidak tepat. Karena ancamannya tidak Tidak tepat. kasih uang, saya punya uang. Masya Allah. Gitu ya Ustazah. Jadi dalam permainan tadi sebenarnya menunjukkan bahwa posisi kontrol itu ada pada diri kita. Termasuk anak didik kita itu juga sebenarnya seperti itu. Kita sebagai pemegang kendali di kelas, tapi posisi kontrolnya
keputusan untuk melakukan atau tidak itu pada anak didik kita. Nah, William Glasser menyatakan teori ya tentang posisi kontrol ini ada 4 ilusi. Ilusi itu apa sih sebenarnya? Hayalan ya, hayalan kita itu. Ilusi guru mengontrol murid, padahal sebenarnya tidak. Karena murid itu berbuat sesuatu itu jika murid tersebut memilih untuk melakukannya. Jika dia tidak ingin melakukannya, maka sebenarnya kita tidak bisa memaksa. Lalu yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Padahal enggak ya Ustazah, kalau misalnya kita maunya menolak ya tetap aja tidak bisa gitu. Lalu yang ketiga adalah bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi membuat orang merasa bersalah itu sama aja dengan menghukum sebenarnya, tapi mereka menggunakan bahasa yang lebih halus. Yang terakhir, ilusinya adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Padahal sebenarnya dengan memaksa itu membuat hubungan permusuhan akan terbentuk antara guru dengan muridnya. Ustazah semuanya, bagaimana seseorang itu bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini adalah dari Stephen Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi sebenarnya untuk merubah itu semuanya, kita hendaknya mengubah sikap dan perilaku kita. Gitu ya, Ustazah. Nah, sekarang kita akan berusaha untuk merubah paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Karena sebenarnya kita sendiri yang memiliki kontrol terhadap perbuatan kita. Ini contohnya begini Ustazah. Kalau stimulus respon, kita mencoba mengubah orang lain berpandangan sama dengan kita. Tapi teori kontrol kita atau pilihan kita itu adalah kita berusaha memahami, gitu ya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Orang lain di sini adalah bisa rekan sejawat, bisa juga anak didik kita. Lalu stimulus responnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kita melihatnya bagaimana untuk merubah paradigma kita. Semua perilaku memiliki tujuan. Baik perilaku baik maupun perilaku yang buruk itu semuanya memiliki tujuan. Tujuannya itu adalah tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, gitu ya. Nanti di belakang akan kita bahas. Orang lain bisa mengontrol saya. Hanya kita yang bisa mengontrol diri kita, gitu ya. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi lebih ke perilaku kita. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi, jadi kita bukan memaksa, tapi kita melakukan kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah, itu adalah stimulus responnya. Kalau teori kontrolnya adalah model berpikir menang-menang. Jadi kita berusaha mencari solusi bagaimana semuanya bisa menang, semuanya bisa diuntungkan. Satu saja yang berbahagia, dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif tadi ya, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Kira-kira menurut Ustadz-Ustadzah semuanya, apakah penerapan disiplin di sekolah kita itu sudah efektif? Cukup ya, cukup efektif. Apakah masih perlu ditinjau kembali? Perlu ya, Ustazah. Apa arti dari disiplin itu sendiri, Ustazah? Menurut Ustazah, ada yang mau menjawab? Taat aturan. Taat aturan ya. Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Kalau orang disiplin, gimana Ustazah? Tadi kan ada hubungannya antara disiplin dengan nilai-nilai kebajikan. Ikutin aturan. Menghargai orang lain, gitu ya. Kita bebas berpendapat, ya. Semuanya jawaban benar, gitu ya, saja. Nah, sekarang kita akan bahas apa sih sebenarnya makna disiplin. Ini yang saya dapatkan ya, Ustazah. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
kecenderungannya disiplin itu menimbulkan ketidaknyamanan. Kemudian bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Gitu. Jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sesungguhnya disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Jadi kalau kita tidak bisa disiplin, maka akan ada orang lain yang memaksa kita untuk disiplin. Begitu ya, karena memang kedisiplinan itu harus ada dalam sebuah lingkungan untuk menciptakan budaya positif. Begitu saja. Nah, merdeka itu apa? Kata Ki Hajar Dewantara, merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi budaya positif ini adalah membangun kesadaran secara intrinsik ya Ustazah, dari dalam kita. Disiplin itu untuk apa sih sebenarnya? Jadi disiplin yang kita lakukan untuk kita dan untuk anak didik kita itu adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Dan yang paling penting di sini, memiliki motivasi intrinsik atau dari dalam siswa, bukan motivasi ekstrinsik, gitu ya. Lalu nilai-nilai kebajikan itu seperti apa? Jadi nilai kebajikan itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nanti budaya-budaya positif ini, sifat-sifat positif ini tergambar dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa Ustaz saja? 6. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi kita nanti akan membentuk anak-anak kita itu memenuhi kerangka ini ya, profil pelajar Pancasila. Lalu ini saya dapatkan dari kelas 1, subhanallah ya, Ustazah, saya sangat salut dengan anak-anak kelas 1, alumni TK, mereka itu bisa melakukan wudhu ya, ini wudhu dengan baik saya lihat. Kemudian melakukan kegiatan berani menyampaikan pendapat di depan, bermain dengan rapi, tidak bertengkar, lalu berjalan itu saya lihat kelas 1 sudah rapi ya, dan seragam, tangannya semuanya di belakang. Menata sendalnya. Strategi apa sih sebenarnya selama ini Ustazah terapkan untuk menanamkan budaya positif ini? Bu Emma mungkin bisa membantu. Kerjasama. Ya. Diingatkan terus nggak Ustazah anak-anak? Iya, oke. Hasilnya gimana Ustazah selama 1 semester membersamai ini? Masih ada terbangun sampai sekarang melakukan perilaku ini? Masih ya, Masya Allah. Perlu diingatkan ya, manusia tempatnya lupa ya Ustazah. Ya, jadi Masya Allah sebenarnya budaya positif ini sudah kita lakukan di sekolah kita, di SDIT Ummul Qura Bogor. Jazakumullah Ustazah, nanti kita akan tajamkan, kemudian kita seragamkan ya bagaimana budaya-budaya positif ini lebih menjadi pembiasaan dan menjadi motivasi intrinsik bagi siswa kita. Satu saja, ini ya saya ambil juga dari kegiatan-kegiatan di kelas yang Ustazah lakukan. Nilai-nilai kebajikan apa yang Ustazah rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid di kelas? Apa Ustazah yang paling penting kira-kira sekarang yang paling mendesak itu? Sholat 5 waktu ya, Masya Allah. Dulu kita ketika SD belum tentu ya, kelas 1 itu kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu. Lalu apalagi Ustazah? Menghargai teman, jadi biar nggak berantem ya di kelas ya. Tidak. Ya, lalu apalagi Ustazah? Satu lagi yang Ustazah rasa penting untuk saat ini? Kalau kebersihan gitu, mandiri dan bertanggung jawab ya. Anak-anak bisa menyiapkan perlengkapan sekolahnya sendiri, merapikan mejanya. Ini subhanallah, ini juga budaya positif nih ya. Bu gurunya memberikan contoh kepada murid-muridnya, dan kemarin ketika saya di kelas melakukan observasi, ternyata anak-anak itu juga sama posisinya ketika belajar. Minumnya dikumpulkan di tengah. Ini adalah sebuah nilai kebajikan ya, budaya positif yang sudah Ustazah tanamkan di sekolah. Baik, oke. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, Ustazah, kalau saya bilang Ummul Qura, kita jawab biar menjadi budaya positif di mana? Ummul Qura
ya, tempat belajar menyenangkan untuk kita semua. Oke, Ummul Qura, tempat belajar menyenangkan untuk kita semua. Oke, saja masuk ke poin 2. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, ini kita akan membedakan. Jadi Ustazah, semua orang untuk melakukan sesuatu itu perlu 3 motivasi. Setidaknya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Takut dihukum karena nggak enak. Nah, itu yang terbangun adalah motivasi eksternal. Gitu ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Ini banyak nih ya dari anak-anak kita. Jadi dia melakukan sesuatu itu motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan. Ini juga motivasi eksternal. Lalu yang ketiga, ini yang terpenting adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, dengan ini muncul kesadaran secara individu, secara intrinsik yang akhirnya akan terbentuk budaya positif itu. Jadi harapannya kita sebagai guru dan anak-anak didik kita memiliki motivasi untuk menghargai diri kita sendiri, gitu ya Ustazah. Refleksi, Ustazah, ketika Ustazah datang ke sekolah tepat waktu, kira-kira apa yang memotivasi Ustazah? Takut dipanggil kepala sekolah, ditegur, yang kedua mendapatkan hadiah, atau yang ketiga itu adalah kita ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sebagai teladan bagi murid-murid kita. Tidak usah dijawab ya Ustazah. Ini dalam hati kita sebagai refleksi diri. Jadi ketika kita melakukan sesuatu sebenarnya motivasi kita apa gitu ya. Nah, lalu ada pertanyaan nih Ustazah. Hukuman dapat mendisiplinkan anak enggak? Iya, kadang enggak. Iya. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa iya, bisa enggak, gitu ya. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bisa iya. Nah, Ustazah, ini ada sebuah kisah nih. Jadi Iva itu ada seorang yang tidak bisa matematika. Lalu ketika di kelas, Pak Seno itu menunjuk Iva tuh. Dia disuruh menjawab pertanyaan. Gagaplah Ivanya. Terus sama Pak Seno, Iva itu disuruh maju. Kemudian apa yang dilakukan di situ Ustazah? Menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab. Dan akhirnya Iva itu ditertawakan oleh teman-temannya. Apakah Ustazah setuju dengan sikap Pak Seno ini? Tidak ya. Kenapa Ustazah? Mempermalukan ya. Lalu menurut Ustazah, tindakan Pak Seno itu sebuah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, karena tidak bisa. Oke. Tindakan Pak Seno ini adalah merupakan hukuman. Nah, sekarang kita lihat Ustazah, apa sih sebenarnya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi Ustazah. Tapi kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Tapi kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Pendek ya Ustazah. Anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan, tapi kalau konsekuensi itu adalah stimulus atau tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Kemudian hukuman itu konsep diri yang buruk, tapi kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan kalau hukuman itu, tapi kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Lalu hukuman, anak-anak biasanya marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, anak itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Berbeda ya Ustazah ya, bisa dipahami ya perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Ustazah mau memilih hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Nanti ada pilihan satu lagi yang lebih baik ya. Baik, kita lanjutkan nih Ustazah. Satu lagi, itu ada namanya restitusi. Apa sih restitusi itu? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ayo pilih mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Ya, baik.
satu lagi, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini adalah definisi ya dari Goosen tentang restitusi. Saja, ini adalah 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi ini lebih manusiawi ya. Jadi dengan restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi, dan restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itu ya Ustazah. Nah ini adalah perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman itu akan ada dalam diri murid itu frame bahwa saya adalah orang yang gagal. Gitu ya, orang yang gagal. Dan kita sebagai seorang guru harus hati-hati dalam memberikan hukuman. Dan hukuman itu sifatnya adalah lama. Dan bisa juga hukuman itu menimbulkan dendam, gitu ya Ustazah. Jadi hukuman itu tidak berencana, tiba-tiba aja. Pokoknya kalau lagi marah itu artinya dihukum, gitu ya, kita berikan. Tapi kalau konsekuensi itu adalah sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya. Sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Jadi sudah ada kesepakatan jika terjadi pelanggaran. Nah sekarang Ustazah nih coba yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman, oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah? Hukuman, karena nggak ada hubungannya ya Ustazah terlambat dengan lari. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker? Hukuman, kasihan banget ya Ustazah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam? Hukuman, subhanallah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK? Ayo hukuman. Konsekuensi, kan PJOK ya. Oke, sebuah tepuk tangan dong buat Ustazah semuanya. Bisa dipahami ya Ustazah, walaupun ngebut. Oke, 3 ya tadi, hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah sekarang ini penghargaan ya Ustazah. Jadi Bu Anas ini adalah guru kelas 2. Beliau selalu kerepotan untuk mengkondisikan anaknya yang mau masuk kelas. Rame gitu, lama, suruh ngantri itu lama. Akhirnya Bu Anas ini kepikiran, wah saya akan memberikan bintang deh, gitu ya, bintang untuk anak-anak yang mau rapi. Nah benar, ketika diberikan iming-iming bintang itu ternyata anak-anak itu langsung rapi. Suatu saat Bu Anas ini berhalangan hadir dan digantikan oleh Pak Heru. Pak Heru tidak tahu bahwa ternyata ada janji-janji khusus untuk kelas tersebut. Nah ternyata ketika Pak Heru mengkondisikan anak-anak itu tidak mau rapi, kira-kira apa Ustazah penyebabnya? Karena tidak ada bintang gitu ya. Tadi hadiah tadi Ustazah. Jadi berdasarkan teori motivasi yang telah kita pelajari sebelumnya, yang memotivasi ini adalah yang tadi. Yang pertama kan takut ya, hukuman. Yang kedua motivasi untuk mendapatkan hadiah gitu ya. Jadi mereka tidak mau bersedia ngantri. Nah, ada nggak Ustazah kira-kira cara lain agar murid kelas 2 itu bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Ada nggak? Ada ya? Dengan memberikan pemahaman ya kepada mereka. Walaupun prosesnya lama, tapi itu akan terbangun motivasi intrinsik gitu. Jadi siapa saja, misalnya Ustazah Ika datang ke kelas 1D, diterima ya, anak-anak memperhatikan karena terbangun bahwa Ustazah itu sama aja semuanya gitu. Kita lanjutkan saja. Dihukum oleh penghargaan. Jadi saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, sebenarnya kita itu sedang berasumsi
mereka tidak dapat melakukannya atau mereka itu tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi itu berbahaya kalau pemberian hadiah itu kita lakukan. Gitu ya, Ustazah. Lalu ini adalah tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Nanti bisa kita bahas ke belakang ya, karena saya tidak akan fokus ke hal ini. Kita lanjutkan pada keyakinan kelas. Ustazah, kalau di kelas kita ada keyakinan atau peraturan selama ini? Peraturan ya. Jadi kalau yang saya dapatkan di pendidikan calon guru penggerak ini adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Sekarang gini Ustazah. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat berkendara? Kita diminta untuk menggunakan helm ya Ustazah. Untuk apa kira-kira kita pakai helm itu? Keamanan. Sepakat semuanya untuk keamanan? Oke. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Sehat. Ada nggak yang punya alasan lain? Memiliki keyakinan lain selain sehat? Terhindar dari penyakit, sama aja ya dengan kesehatan ya. Jadi kalau tidak pakai helm itu ternyata semuanya itu yakin bahwa menggunakan helm itu untuk keselamatan. Kemudian menggunakan masker itu untuk kesehatan. Semua orang yakin. Yang ada di sini aja semuanya jawabannya sama ya. Jadi sebenarnya alasan kita itu merupakan keyakinan, yaitu apa sih keyakinan itu? Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi harapannya keyakinan kelas kita itu menjadi seperti itu. Makanya disebut sebagai keyakinan, terbentuk di setiap kepala bahwa pakai helm itu untuk keselamatan. Nah, nanti bagaimana anak-anak kita disiplin itu adalah untuk menjaga kelas kita menjadi nyaman, gitu ya. Makanya istilahnya bukan peraturan tapi keyakinan, gitu ya, Ustazah. Nah, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal, jadi yang lebih umum, berbeda dengan peraturan. Keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif, jadi kata-katanya adalah kata-kata yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas kita. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi keyakinan kelas itu bukan dibuat oleh guru, tapi dibuat oleh warga kelas. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Saja, ini adalah perbedaan ya, tadi peraturan dan keyakinan kelas. Ini saya sebutkan, kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tapi kalau kata-kata di keyakinan kelas itu tanggung jawab, gitu ya. Jadi lebih universal. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, tapi keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Jadi lebih universal. Kata-katanya lebih pendek. Oke, Ustazah, ini yang kesepakatan kelas mana, yang peraturan yang mana? Ini sebenarnya bukan satu kesatuan sih, ini dipilah Ustazah. Jadi kalau misalnya kami guru dan murid yang saling menyayangi, maka keyakinan kelasnya ditulisnya apa Ustazah? Saling menyayangi atau kasih sayang. Boleh ya, kami murid yang semangat belajar. Semangat. Jadi semangat tidak hanya saat belajar ya, tapi sedang melakukan. Jadi lebih universal. Nah, ini adalah sebuah aktivitas yang saya lakukan bersama anak-anak di kelas 6C dalam menyusun keyakinan kelas. Jadi saya memberikan pengantar dulu Ustazah. Apa sih sebenarnya kelas yang mereka impikan? Standar ya kalau kelas 6 Ustazah. Berbeda dengan kelas 1 yang sangat bervariatif jawaban ketika ditanya kabar. Jadi keyakinan kelas itu dibuat ketika pertama kali kita masuk. Kita jajak pendapat dulu, bagaimana kelas yang diimpikan oleh setiap anak-anak kita, walaupun hanya perwakilan ya Ustazah.
Lalu setelah ditanya bagaimana kelas yang mereka impikan itu, kita meminta anak-anak bagaimana cara mewujudkan kelas impian itu. Tidak kita batasi, misalnya satu anak menuliskan caranya lebih satu boleh. Ini saya percepat. Nah, setelah itu mereka menuliskan bagaimana teknisnya nanti disesuaikan dengan levelnya ya. Jadi mereka menuliskan dalam sticky note apa aja yang mereka akan lakukan. Nah, setelah mereka menuliskan, nih Ustazah, mereka menempelkan di depan. Lalu ini adalah cara praktis yang saya lakukan, gitu ya. Mungkin kalau kelas 1 bisa dengan permainan yang lain atau dengan cara-cara yang lain yang lebih sesuai dengan levelnya. Lalu nanti dipilah-pilah masukan dari teman-temannya itu seperti apa. Nah, di sini kita tuliskan nanti keyakinan kelas dari yang diusulkan itu apa, gitu ya Ustazah. Nah, setelah kita tuliskan, nanti anak-anak diminta untuk menyepakati. Setuju nggak? Ada masukan nggak? Jadi di situ kita mengajarkan kepada anak bagaimana mereka itu menuangkan pendapat, gitu ya. Kemudian bagaimana mereka itu mengambil keputusan, gitu. Nah, kalau sudah, nanti mereka sepakati nih. Setelah disepakati, nanti dituliskan keyakinan kelas itu bisa menjadi sesuatu yang mudah dilihat, mudah dipahami, dan mudah diingat oleh anak-anak. Seperti itu ya, Ustadz-Ustazah, ini adalah keyakinan kelasnya. Setelah itu kita deklarasi dari keyakinan kelas yang sudah dibuat, gitu. Tepuk 1, tepuk 2, sudah dilakukan ya di kelas 1 kayaknya ya, tinggal kita samakan gerakan kita. Nah, Ustazah, kita lanjut ke modul berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih sebenarnya kebutuhan dasar manusia itu? Ada yang bisa menjawab? Ini ada kisah makanan, terus apa? Pakaian, perasaan, terus apa lagi yang perasaan? Bahagia, terus apa lagi Ustazah? Dihargai, perlu nggak kita? Dihargai itu kebutuhan dasar kita bukan? Iya. Jadi ini contoh nih ya, ada seorang siswa di 2A, muridnya Bu Ambar, dia itu kalau pas istirahat suka minta bekal temannya. Kalau kita sebagai seorang guru memerankan apa Ustazah ini? Kontrol apa ini? Dia pasti punya alasan ketika mengambil makan temannya. Jangan kamu mau minta makan terus, tidak seperti itu. Sebagai seorang, kita lebih membuka diri tadi ya, bahwa seseorang itu melakukan suatu hal baik atau tidak baik, dia memiliki alasan gitu. Jadi bisa jadi nih, ternyata Doni itu adalah kelaparan, dia tidak bawa bekal. Jadi dia kelaparan, tapi aksinya itu berbeda dengan teman-temannya. Dia melakukan aksi yang tidak baik gitu ya, dengan cara meminta. Nah, Ustazah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Orang dewasa, anak-anak semuanya memerlukan ini. Jadi, kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Jadi, seseorang itu memerlukan penguasaan juga, walaupun anak-anak. Jadi, sesekali anak kita itu diminta untuk memimpin berdoa di depan. Gitu. Karena dia memenuhi kebutuhannya untuk menjadi penguasa atau leadership, menjadi seorang pemimpin. Ini ya Ustazah. Nah, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kalau dunia berkualitas itu adalah tempat khusus dalam pikiran kita. Tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan. Itu adalah dunia berkualitas. Tapi kalau kebutuhan dasar bersifat lebih umum dan universal. Sedangkan dunia berkualitas itu lebih unik dan personal. Jadi kalau kebutuhan dasar itu sama, semua manusia. Tapi kalau dunia berkualitas itu berbeda-beda. Mungkin saya lebih tidak dapat menunda kebutuhan hidup saya gitu ya. Saya tidak bisa menunda lapar daripada saya kebutuhan untuk dunia penguasaan tadi gitu. Jadi setiap orang itu dunia berkualitasnya berbeda-beda gitu ya. Tapi kalau kebutuhan dasarnya itu sama. Nah, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Tadi 5 kebutuhan dasar manusia ya. Sekarang 5 posisi kontrol saja. Jadi 5 posisi kontrol itu bisa kita saksikan, ini agak lama ya Ustazah, biar kita bisa menerapkannya di kelas-kelas kita.
Terdengar saja? Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah, dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Spontan ya sifatnya ya. Kalau menghukum itu sifatnya spontan. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Satu kata dibahas beberapa kalimat ya Ustazah. Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus pilih lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Dendam nggak Ustazah kalau dibegitukan? Posisi Dendam ya, biasanya penghukum. berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren, kamu suka ya? Ini bu gurunya curhat ya. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau mau gini terus. Bisa jantungan kalau ibu biar bapak kelas. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Jelas ya Ustazah perbedaannya ya. Rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis guru saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik,
Jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Kalian. Kira-kira akan mulai saat kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kamu terus kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia. Ya, Ustazah, bagaimana bisa dipahami dan diklasifikasikan ya? Bisa ya, insya Allah ya. Ini adalah ketika dituliskan dalam bentuk tabel, bagaimana 5 posisi kontrol tadi ya. Yang pertama sebagai apa saja? Sebagai penghukum. Yang kedua adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Kita belajar terus ya bagaimana caranya biar kita bisa sebagai seorang manajer di kelas-kelas kita. Ustazah, sekarang gini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apa ya, Ustazah? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Oke. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa sih? Oke, penghukum, betul. Lalu ayolah, lakukan demi ibu, bapak. Aduh, ini ya, kelewat. Apa nak sebagai kak teman-teman saja jadi kayak ngajar di kelas apa yang atas ayolah lakukan demi ibu bapak sebagai teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau ya, karena kan tadi ya kamu melanggar konsekuensi yang mana dan sebagainya. Oh kelewat. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer ya, jadi biar anak memberikan solusi, memikirkan apa yang akan mereka lakukan. Kamu selalu yang paling terakhir, penghukum ya Ustazah. Nah ini adalah bagian terakhir segitiga restitusi. Tepuk 1, tepuk 2. Oke, ngebut. Segitiga restitusi ada penjelasannya lagi Ustazah biar lebih paham. Salam dan bahagia ibu dan bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Kosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Gleason. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di pos
visi inklusif, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Stop Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Kita memberikan ruang untuk anak kita untuk mengeluarkan apa yang dia rasakan ya Ustazah, menstabilkan identitas. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Apa saya dituntut tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya memutar saja. Udah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Sampai Pak jadi pengarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menginginkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan. Apabila kita sedang marah di sana. Ya, saya bisa berlaku mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengingat juga seperti mau apa gitu. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Iya Pak. Kalau kamu memperbaiki kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan yang biasa proaktif. Iya. Menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah. Bangga bisa bersabar dan bersabar. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak Guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan mudah. Kita bisa mengajukan pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna.
3, kita bisa memperbaiki masalah ini. 4, saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5, apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku guru, mengenali dan mengakui kebutuhan guru ini dapat memperbaiki hubungan dengan guru tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan diri pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Aku bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intuisi. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kami? 4. Kamu ingin menjadi kelas seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, ibu bapak guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi baik secara pribadi, dapat mengembang kuasa hidup agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan berbeda. Salam dan bahagia, ibu bapak guru hebat. Cukup jelas ya, Ustazah ya. Segi tahapan dari segitiga restitusi itu ada 3, menstabilkan identitas, tadi sudah dibahas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Ini adalah beberapa kalimat yang digunakan tadi, bagaimana menstabilkan identitas murid, kemudian bagaimana validasi kebutuhan, tadi sudah disampaikan dalam video, lalu bagaimana menanyakan keyakinan,
Dan ini adalah sebuah praktik baik yang saya lakukan di kelas dalam mempraktekkan segitiga restitusi. Dinda, apa dia? Ya, terima kasih ya sudah datang. Ini saya lakukan untuk siswa kelas 6 di mana nilai matematikanya itu banyak yang remedial. Juga kita nanti ya. Sekarang lebih serahkan di kelas ya. Mungkin nanti bahasanya bisa disesuaikan ya Ustazah untuk sesuai levelnya masing-masing. Tolong diamati ya Ustazah, sekalian tahapan mana yang menstabilkan, kemudian validasi tindakan dan membuat keyakinan dari kalimat-kalimat yang saya sampaikan kepada Dinda. Kalau di kelas, Dinda mengerti nggak ketika belajar kelas? Dinda nggak pernah bertanya kan? Kalau tadi, Dinda mau bertanya. Kalau dia kan jawab ya di kelas. Nggak pernah bertanya. Mohon maaf, mic-nya hanya ada di gurunya ini, jadi anaknya nggak kedengeran. Jadi Dinda nggak perlu. Terus latihannya Dinda nggak kerjakan karena apa? Kalau Dinda tidak mengerjakan latihan, berarti Dinda melanggar kesepakatan kelas kita nggak? Kesepakatan kelas yang mana Dinda tidak berlaku? Karena kita kemarin di awal semester sudah berkomitmen bersepakat bahwa seluruh warga itu bertanggung jawab terhadap kita. Nah, kira-kira Dinda apa misalnya paham sedikit manusia itu tidak ada sedikit. Jadi juga teman-teman saya yang belajar atau nanti ada beberapa yang semua itu kan bisa kita antisipasi ya. Dinda kira-kira apa yang akan Dinda lakukan biar nanti Dinda itu nilainya tidak remedial lagi. Ya, belajar ya di rumah ya Dinda, berarti Dinda akan rajin belajarnya, mengurangi main gamenya ya berarti. Kalau Dinda lupa kira-kira apa yang akan Dinda, karena biasanya kalau sudah main game misalnya kalau main game kita aktif, jadi kadang lupa. Biar nggak lupa belajar, apa yang Dinda lakukan? Kalau ibunya lagi rekod, misalnya kita harus kerjakan lagi yang lain ya. Dinda ada HP di rumah? Ya, apa yang bisa lakukan biar berarti Dinda mau masuk alarm ya, biar bisa belajar setiap hari, lalu bermain juga tidak lama-lama. Lalu di kelas Dinda kira-kira apa yang akan Dinda lakukan biar Dinda itu bisa memahami apa yang Dinda jelaskan. Bertanya ya, kalau saya yang membantu Dinda kalau Dinda ada hal-hal yang tidak dimengerti. Jadi kalau nggak ngerti, nanti nggak boleh bertanya. Jadi ya Dinda. Dinda bisa mengulang kira-kira hasil percakapan kita tadi apa nih? Yang pertama, Dinda akan apa? Lebih giat belajar ya di rumah ya. Giat belajar kalau misalnya Dinda lupa, ada yang mengingatkan Dinda tolong siapa? Kalau misalnya ibunya lupa, Dinda juga menyiapkan apa dia ingatkan lupa. Menyiapkan alarm ya, dia memasang alarm. Setiap hari Dinda akan belajar. Jadi ya, pelajaran yang dipelajari hari ini, malamnya Dinda lagi tidak ulang lagi ya di rumah. Ya, baik Ustazah dan seterusnya ya. Coba kita kembali ke sini Ustazah. Menstabilkan identitas yang saya lakukan apa Ustazah? Kalimat yang saya sampaikan ke Dinda tadi. Tidak ada yang sempurna gitu ya. Dipoles lah dengan kalimat-kalimat yang lain. Lalu validasi kebutuhan.
Tadi loh Ustazah, yang ada Dinda itu melanggar keyakinan yang mana itu ya, dia tidak mengumpulkan tugas. Jadi kita juga harus meluruskan bahwa perilaku Dinda itu salah gitu. Salahnya di mana? Jadi dia harus tahu. Lalu yang terakhir yang menanyakan keyakinan apa Ustazah? Kedepannya mau seperti apa gitu ya. Jadi anak-anak teh yang pertama dia akan merasa bahwa dia seperti itu tidak sendiri gitu, dapat pembelaan walaupun dia berbuat salah karena dia memerlukan rasa aman tadi, kebutuhan dasarnya. Lalu tapi tetap kita sebagai seorang guru harus menunjukkan bahwa ada hal yang salah yang dia lakukan. Dan terakhir adalah menanyakan bagaimana dia nanti akan memperbaiki. Nah Ustazah, nanti saya siapkan fotokopian nih ya kasus, nanti Ustazah coba mengidentifikasi mana dari tahapan ketiga tahapan dari segitiga restitusi tadi. Nah Ustazah, ini adalah kesimpulan dari budaya positif yang sudah kita lakukan tadi, yang sudah saya sampaikan. Nah sebagai refleksi adalah hal baru apa yang mempengaruhi paradigma saya, kemudian apa yang sudah saya dapatkan dari materi budaya positif ini. Nanti bisa dijadikan refleksi kita ya Ustazah semuanya. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Peran Among seperti apakah yang saya lakukan tadi? Saya akan menjadi Among yang seperti apa setelah mengikuti modul ini. Gitu ya Ustazah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya mengajak Ustazah semuanya untuk menerapkan budaya positif. Saya menyampaikan apa yang sudah saya terima dari pendidikan calon guru penggerak, mudah-mudahan bermanfaat. Sekolah kita menjadi sekolah yang dirindukan, menjadi sekolah yang membahagiakan. Ummul Qura, tempat belajar menyenangkan untuk kita semua. Ulangi, Ummul Qura, tempat belajar menyenangkan untuk kita semua. Baik, terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan buat kita semuanya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aditya Indarto, rekan kerja dari Ibu Ika Nuning selaku CGP yang kemarin sudah mempresentasikan di kegiatan mempresentasikan budaya positif. Nah, di sini saya akan memberikan testimoni terkait kegiatan yang sudah dilakukan kemarin. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ika yang sudah berbagi ilmu tentang apa itu budaya positif. Banyak hal positif yang saya dapatkan dari pemaparan yang Ibu Ika sampaikan. Jadi hal yang berkesan bagi saya terutama materi budaya positif ini. Budaya positif merupakan materi yang ya jujur baru saya dengar. Terutama saya sangat tertarik ketika pembahasan tentang posisi kontrol guru. Karena pada saat saya di sekolah, terutama mengajar, saya hanya menerapkan sebagai seringnya karena adanya aturan, saya sering memposisikan saya sebagai penghukum aja. Tetapi di sini saya berusaha untuk memperbaiki diri dan menyadari atas kesalahan yang kemarin berdasarkan yang disampaikan Bu Ika, menyadarkan saya untuk saya selalu berupaya untuk menjadi posisi manajer. Nah, insya Allah dari pemaparan kemarin untuk selanjutnya saya untuk menerapkannya di kelas sehingga anak-anak terutama siswa di kelas saya bisa menjadi lebih baik dengan posisi saya bukan menghukum tetapi posisi kontrol saya menjadi manajer. Itu saja yang bisa saya sampaikan dan sekali lagi terima kasih banyak atas pemaparan tentang materi budaya positif yang telah Bu Ika Nuning sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkisah Tifa Santoso. Saya adalah siswa kelas 6C, murid Ustazah Ika. Saya senang sekali dengan adanya kesepakatan kelas. Kami merumuskan kesepakatan kelas bersama-sama. Lalu kami berkomitmen untuk melaksanakannya. Alhamdulillah sekarang kelas kami menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar. Terima kasih Ustazah Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.